orang-orang biadab ya susah begitu. Nggak bisa, makanya nggak bakal dikasih orang-orang seperti ini ya. Kalau Korea Utara kan udah terlanjur ya. Tapi Korea Utara aja mungkin juga masih mending dibanding negara-negara Islam model si Iran, Hizbullah, Hamas. Itu benar-benar teroris. Kalau si Korea Utara kan ya karena dia mungkin benci Amerika sama Korea Selatan ya gara-gara perang Korea ya. Karena dia kemarin kan sebenarnya waktu itu udah hampir menguasai 90% Korea Selatan ya. Jadi mungkin Korea Selatan itu udah tinggal 10% wilayahnya bertahan, tapi begitu datang bantuan Amerika langsung tersingkir. Bahkan wilayah Korea Utara sempat kerebut itu berapa puluh persen begitu. Lalu Iya. baru China Kalau aja nggak nggak dibantuin mau. Cina, habis dia tuh. Iya, kalau nggak dihabisin Cina, habis sudah tuh si Kim Jong Un udah nggak bisa apa-apa begitu ya. Karena ada China, China pun juga mati berapa juta prajurit, sedangkan Korea dan Amerika kan cuma 180 ribuan kalau salah ya dari Iya. multinasional. Betul, gila keren. Jadi nasib mereka Ben, tuh Itu cuma tahun di tangan 2020 loh. kontrol, Pak. Teknologi Hah? tahun Ben. 2020. Ben, jangan ngomong Iya. gitu, ntar Amerika dibenci, Ben. Kamu itu gimana sih? Ini yang kita nggak tahu nih ya, bagaimana cara Israel ini ngabisin Indonesia. Waduh. Jangan dong, saya belum pindah. Tapi ini serius, ini serem loh. Tapi Iya. bisa jadi tuh Pak. Jokowi sama Kacau. Reto ini sama si Yusuf Kala ini nggak Kacau, mikir ya kacau. kalau dibales kayak apa ntar. Iya. Nggak mungkin Si nggak Reto dibalas, bisa-bisa nggak mungkin nggak kalau dibalas, nggak mungkin. dari Amerika, bahkan si Trump aja kemarin kan sempat komplain tuh ya, kita ini dibodohi begitu sama si Pakistan. Si Pakistan ini main dua kaki, seolah-olah satu support ya, mau membasmi teroris, mendukung kita ya. Ternyata mereka juga yang memelihara teroris itu. Osama bin Laden itu dilindungin sama Pakistan itu ya, sehingga Amerika juga waktu itu nggak gampang mencarinya ya, tetapi akhirnya lewat pengintaian beberapa bulan ya ternyata ya bersembunyi di rumah itu yang nggak jauh dari Pakistan, wilayah Pakistan, Afghanistan begitu ya, akhirnya ya dibunuh juga. Dan ternyata Amerika kan nggak gampang dia main bom-bom begitu aja, benar-benar diteliti jangan sampai rakyat sipil dikorbankan. Nah, sama lah negara beradab model Israel, dia nggak main hajar aja begitu. Kalau dia mau hajar ya bisa saja ya, tetapi kan kayak Amerika juga bikin aturan, makanya negara-negara yang maju mereka itu mampu mengendalikan diri untuk walaupun punya kemampuan nuklir begitu ya, yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain, negara-negara kecil, negara-negara kismin begitu ya, yang nggak punya persenjataan canggih, apalagi yang kelasnya kepemilikannya itu udah senjata nuklir, dia itu bisa menahan diri untuk tidak saling untuk tidak saling menyerang begitu ya, bisa menahan diri ya. Amerika, negara-negara NATO begitu ya, mereka bisa ya selama ini Cepat perang naik pitam ya Pak ya? Nggak Gimana? cepat naik pitam ya? Oh iya, mereka itu Bisa nahan emosi gitu ya? Iya, jadi negara-negara itu benar-benar bisa mengkontrol karena dia tahu sejak zaman bom atom 45, wah bahaya bom atom aja begitu, apalagi nuklir ini, hulu ledaknya bisa berpuluh-puluh kali, bahkan bisa beratus kali. Tahun 45 itu ya, bisa berapa juta, ratus juta orang mati itu, begitu. Kalau begitu senjata nuklir, apalagi dia punya sampai 8.000, 9.000 hulu ledak. Bayangin, satu bom aja dulu 45, sekarang udah berapa tahun ya, udah hampir 80 tahun, 1:100 aja lah katakan, kalau 200.000 itu sekali mati itu sekarang itu 10 juta orang ya. Kalau dia punya 8.000 ya hancur lah dunia ini begitu ya. Dia tahu persis begitu karena dia paham ya, dia punya knowledge-nya, dia punya pengetahuannya. Yang bahaya ini yang nggak punya pengetahuannya, begitu punya 2-3 aja udah gayanya setengah mati, apalagi yang modelnya si Hamas lagi yang punya, kan orang-orang tolol begitu ya, baru punya
senjata kaleng-kaleng 10.000 aja udah main hajar-hajar aja Israel. Akhirnya sekarang lah terkaing-kaing itu kan, termewek-mewek, udah mencret semua itu kan, mereka kan modar semua udah tuh. Jadi mereka bisa menahan diri ya karena untuk demi keamanan bersama begitu, menjaga perdamaian dunia ini gitu. Walaupun kelas Iran yang selama ini agak nyebelin ya, model Taliban, model Libanon aja yang siapa Hizbullah yang pernah membunuh ngebom tentara Amerika ya waktu berlabuh di sana. Ya dia nggak serta-merta ya, kalau mau diratain nggak usah sehari, itu sejam itu Hizbullah habis semua itu begitu ya, nggak ada apa-apanya begitu, tapi dia bisa menahan diri. Nah tapi dia kan nggak mau nih negara-negara yang modelnya seperti Iran ini memiliki nuklir karena berbahaya, orang-orang ini nggak tahu diri begitu ya, baru punya persenjataan sedikit aja nih yang udah jadul kayak gini aja, bertingkahnya udah kayak ini ya preman kampung, preman ini bukan, kalau preman kampung mungkin masih ada sopan santunnya ya, orang-orang biadab ya susah begitu. Nggak bisa, makanya nggak bakal dikasih orang-orang seperti ini ya. Kalau Korea Utara kan udah terlanjur ya. Tapi Korea Utara aja mungkin juga masih mending dibanding negara-negara Islam model si Iran, Hizbullah, Hamas. Itu benar-benar teroris. Kalau si Korea Utara kan ya karena dia mungkin benci Amerika sama Korea Selatan ya gara-gara perang Korea ya, karena dia kemarin kan sebenarnya waktu itu udah hampir menguasai 90% Korea Selatan ya. Jadi mungkin Korea Selatan itu udah tinggal 10% wilayahnya bertahan, tapi begitu datang bantuan Amerika langsung tersingkir. Bahkan wilayah Korea Utara sempat kerebut itu berapa puluh persen begitu, lalu baru China Kalau nggak aja dibantuin ngebantu. Cina habis dia tuh. Iya, kalau nggak dihabisin Cina, habis sudah tuh si Kim Jong Un udah nggak bisa apa-apa begitu ya, karena ada China pun juga mati berapa juta prajurit, sedangkan Korea dan Amerika kan cuma 180 ribuan kalau salah ya dari multinasional. Dipimpin Douglas MacArthur ya. Iya, jadi jauh lah ya, itu akhirnya yang membuat ini bukannya jumlah tentara juga ya, ternyata ya teknologi itu penting banget. Kalau sekarang itu Israel, si Amerika, negara-negara maju yang teknologi, kalau perang itu kayak orang main game aja, nggak usah keluar keringat banyak, tinggal klik ke sini, udah mati tuh si Nasrallah. Klik di sini, Khamenei mati itu, udah tinggal pencet aja pakai tangan jari-jari itu. Ya, makanya Pak SK, saya tadi kan bilang kita harus niru Singapura. Itu ajaran-ajaran agama tidak boleh diajarkan di sekolah. Harus dihapuskan. Betul Pak SK, itu negara. Yang Qasem Soleimani itu kan pakai drone MQ-9 kan. Pilotnya itu kalau nggak salah di Nevada loh, di Amerika itu. Waktu ngebunuh Qasem Soleimani dari jauh tuh. Canggih banget tuh. Pakai klik tangan doang Pak, kayak main remote control begitu. Betul, gila keren. Jadi itu tahun 2020 loh. Teknologi tahun 2020. Ben, jangan ngomong gitu, ntar Amerika dibenci, Ben. Kamu itu gimana sih? Jadi yang kita nggak tahu nih ya, bagaimana cara Israel ini ngabisin Indonesia. Waduh. Jangan dong, saya belum pindah. Tapi ini serius, ini serem loh. Iya. Jokowi sama Retno ini sama si Yusuf Kala ini nggak mikir ya kalau dibalas kayak apa ntar. Nggak mungkin gak dibalas, nggak mungkin gak dibalas, nggak mungkin. Tapi Pak Paul, maaf Pak SK, Pak Paul, ini dong bilangin, jangan semua nih di Hagios nih pro Israel semua Pak, bilangin Pak ke Israel Pak, kasih pesan gitu Pak ke Mossad. Iya masalahnya. Retno nggak dibunuh Pak, paling dibotakin aja Pak. Ya kalau dibunuh dibotakin nggak apa-apa, kalau dibikin kere itu ya susah loh. Sebenarnya mati sekalian nggak apa-apa, dibikin kere kalian pusing. Itu dia. Bagaimana cara balas dendamnya tuh? Lah sekarang bayangin, lu bikin pager aja nggak bisa, mau ngelawan yang negara bisa bikin iPhone, bikin internet segala macam. Ya mikirlah gitu, otak nggak kepake. Si Maruf Amin sama Jokowi gitu udah tahu teroris, penjahat, tukang rampok, ngebegal,
tukang bunuh dibela. Malah dibelain. Itu aja, Goblok. Pak SK. Anak si SD Maruf juga Amin- tahu kalau logika begitu penjahat ini sadis begitu dibunuh. Ya goblok lah. si Maruf Amin lato-latonya dipotong di publik gitu aja. Iya, lu Disunat mau jadi juru damai. Ya siapa yang mau dengerin lu? Giliran si Israel nyerang, lu yang ngutuk. Giliran si Hamas enggak. Lu udah tahu ini lu propaganda lu. Dobol begitu. Gobloknya nggak ketolongan itu menlu. Bener-bener. Ya itu terbodohkan Nah, si oleh Jokowi lebih ajaran-ajaran. goblok lagi. Pemimpinnya kayak gitu, anak buahnya dipercaya aja, ikut-ikutan juga ngutuk. Gue kirim katanya Menlu kita tuh ke PBB. Ya goblok bener emang. Ya udahlah, nggak salah tuh kalau Kadrun mau hajar dia, bisa-bisa dia dimasukin penjara itu. Katanya mau digantung katanya tuh si Kadrun bilang. Udah gitu sombong katanya dia walk out waktu Netanyahu pidato. Iya, sok-sokan pakai walkout segala menghina begitu ya. Sombong banget loh. Blow on loh, itu menurut saya tindakan-tindakan yang konyol-konyol begitu yang dadak. Benar, tindakan bukan gentleman itu. Tadi kan si Yusuf Kala bilang, Israelnya nggak mau dijak ngomong, orang nggak bakal mau denger. Kadang-kadang orang mikir ya, sekarang ini udah bolak-balik saya sering bilang, kalian berantem, ya kan, misalnya nih saya nih, ya berantem sama Pak Teddy, tiba-tiba ini Pak Andi belain, ya ngomong saya mau nengahin, tapi nggak nengahinnya belain Pak Teddy. Saya bilang siapa, kan gitu kan goblok ini kan. Ini kan Indonesia goblok, kamu mau nengahin, mau ngajak ngomong, tapi belain orang kan goblok ini kan. Pak Pol, saya menengahi Pak Pol sama Santi Amer, gimana? Harusnya Itu offline aja, Pak. Nah, kalau saya dengan Santi Amer tidak perlu ditengahin, saya nggak ada masalah dengan dia. Apanya mau ditengahin coba? Lu mau ngedamain, tengahin. Gua tengahin, tapi lu meeting yang satu supaya jangan bergerak, dihajarin terus. Iya. Itu goblok. Tolong ini Yusuf Kala ini kan, dusta semua isinya ini. Iya. Itulah kadang-kadang Indonesia ini ya otaknya mungkin karena Islam itu ya, jadi otaknya nggak dipakai ya orang-orang Indonesia ini. Makanya saya bilang ya, kalau kalian buka kedutaan Israel di Indonesia, tak jamin kalian minta apa aja Israel dikasih itu. Tak jamin itu. Lah Singapura itu Haleluya. bisa maju juga ya karena Israel. Karena Ya, Israel. selain Amerika dan Eropa, negara-negara yang makan babi, ya dia pintar Apa lah ya, negara kecil mayoritas maju. Singapura kan orang Tionghoa, mayoritas Singapura. Tetapi dia bisa plural. Kayak sama di Israel, mayoritas orang Yahudi, tapi mereka bisa pluralis. Dan mereka bisa mengizinkan dari orang-orang minoritas ini menjadi pejabat-pejabat penting. Iya, Sama itu Singapura. orang-orang Islam aja Islam bisa juga jadi banyak presiden. Pak Paul. Islam Libanon bukan hanya yang dari Palestina, jadi pindah jadi warga Nah, Israel. Iya Pindah, Pak. Enggak, di Kalau Pak lihat SK. filmnya Fauda itu kan jelas sekali itu kan. Lihat filmnya Fauda itu kan sebenarnya kan itu makanya kan banyak yang protes karena real banget itu filmnya Fauda kan. Orang Iya. Israel aja protes. Pak SK, di Iya. Israel sendiri masjid banyak loh. Mereka nggak melarang. Banyak masjid. Di mana Pak? Israel. Di Israel, iya. Oh Sembarang iya, ini pakai negara toa. demokrasi Pak, dia bagus Iya. gitu loh. Tapi Ya, coba demokrasi, bayangin, ya, benar. jangan kata di Palestina di ini ya, itu termasuk yang si Hizbullah ini dia nggak suka, sebenarnya dia nggak suka dengan yang ada Kristen atau yang non Muslim mimpin di situ. Cuman dia nggak bisa karena kalau dia mimpin itu dia gampang diserang Pak. Nah, justru itu dijadikan tameng-tamengnya mereka kan sebenarnya. Nah begitu juga sama si Hamas ini dijadikan cuman jadi tameng saja Pak. Nah, jangan kata mereka yang berbeda Pak, yang seiman aja ya itu beberapa itu reporter pengamat begitu mengkritik mereka dibunuh Pak, dilempar itu Pak dari apartemennya, diseret-seret Pak ya. Jadi orang-orang ini nih memang bandit-bandit ya berjubah agama mau memimpin tapi nggak punya kapasitas memimpin, nggak bisa memimpin ya pokoknya jualannya cuma perang. Iya, Libanon itu kan begitu. Libanon itu kan punya pemerintahan sendiri Pak. Hezbollah ini kan cuma bajingan yang di sana.
Kan Iya, gitu. coba kayak Rizik kasih mimpin jadi presiden. Nah, Si itu. Mbak Asir mimpin jadi presiden. Ya hancur, lebih hancur daripada Taliban kali Pak. Orang itu suka ya otaknya nggak bisa mimpin ya gimana ya. Cuman bisanya koar-koar maki-maki doang kan itu. Ya kan nggak ada pengetahuannya itu. Ya, suruh si Somad mimpin. Hancur lah ya. Yang ada negara suka kawin mulu kali ya. So Anak kacau. membludak jadi dalam 10 tahun bisa jadi 500 juta kali bukan 280 juta lagi. Makin miskin dan sengsara deh itu. Kan hancurlah negara itu. Nggak ada mereka tuh bisa mimpin yang bisa majuin Indonesia, bisa majuin ini ya semuanya dari orang-orang non-muslim. Mereka nggak bisa itu ngabisin doang sampai saat ini yang ada Somad kan calon pemimpin spiritual Indonesia. Kayak atau mungkin sembayangnya mesti 10 kali tadi supaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengar. Sekarang kan 5 kali doanya nggak didengerin. Ya kan udah pakai bahasa Arab lagi. Aduh, repot deh. budak Pak. Ya, makanya nanti kalau dikatain toanya kekerasan orang di penjara. Kan gila tuh. Hukum apa tuh? Kan cuma Makanya. bilang jangan, bukan bilang dimatiin, enggak, kecilin. Toanya kecilin dikit. Orang tua saya sakit. Kan gitu. Di penjara setahun lebih. Ajaran begini bisa dibilang sempurna. Ajaran gini bilang bisa jadi jawaban buat dunia. Ya, Makanya kan dablek lah. repot. Logika abad 7 itu udah. Katanya orang laki, Pak SK, orang laki itu kalau Islam nggak boleh pakai celana pendek, itu dengkulnya nggak bisa kelihatan, nggak boleh kelihatan. Emang cewek bisa ngaceng lihat dengkulnya orang laki, saya bingung kan. Iya makanya Aduh. itu kalau udah dibodohin ya susah itu makanya otaknya ya pokoknya ngikut aja udah. Ini saya dengar sendiri dari bintang film Indonesia Pak, terkenal. Saya nggak sebut namanya. Wah, sejak saya masuk Islam, mualaf, saya nggak pernah pakai celana pendek lagi. Katanya, aduh lalu otak lu kok goblok amat masuk Islam. Aduh. Jadi celana mesti cingkrang. Itu dengkulnya harus ditutupi. Ketemu di mana Pak Adi? Itu tempo hari ada wawancara itu di Insta itu untuk orang-orang selebriti. Saya lagi lewat di YouTube. Kirain ketemu di tempat pijet. Enggak, judulnya tertarik saya lihat. Iya, sejak saya masuk Islam jadi mualaf, saya nggak pernah pakai celana pendek lagi. Aduh. Saya kemarin ngelihat si itu siapa namanya? Ustadz Felix Xiao. Ini saya paling ingat. Felix Xiao. Itu Cina geblak tuh. Wah, itu luar biasa ya. Kurang makan babi, makanya dia bisa goblok. jadi ini ya kaum itu. Kurang makan babi sih Ben. Padahal babi kan enak. Aduh. Babinya belum disunat kali itu. Makanya harus itu makanya kita kalau masuk sini salamnya harus salam makan babi. Pak Brigit Gabriel dulu Libanon ya, orang Libanon. Dia bilang kan tahun 70-an, 80-an kami tuh hidup enak ya. Libanon itu ya kayak surga lah buat kami. Kami surga. Enak bisa hubungan baik kami dengan Israel. Kami akhir pekan bisa ke Israel, habis itu nanti balik lagi ke Libanon. Negara kami maju, ya Israel maju, kami maju, ya dengan semua maju, damai. Tapi begitu ada Hizbullah datang, hancur negara kami porak-poranda. Negara kami itu yang ada dibangkitkan, yang ada tuh masjid-masjid, toa-toa, cuman kebencian aja, bunuh Israel penjahat. Pak SK baca tuh bukunya ya si Gabriel. Enggak, saya diliatin YouTube-nya aja, Pak. Ya. Nah, termasuk juga nih si siapa tuh Dalia Jiada. Ini dari Mesir, ya. Itu dia akhirnya minta proteksi ke kedutaan besar Amerika begitu, karena dia diancam sama orang-orang Mesir mau dibunuh ya sama radikal-radikal, karena dia cuman bilang Hamas ini justru yang menyengsarakan rakyat-rakyatnya, orang-orang Palestina begitu. Kejahatan Hamas ini justru banyak banget gitu. Kok
justru mestinya Hamas, Hizbullah ini mesti dihancurkan supaya rakyatnya ini bebas, jangan sampai dicengkram, karena begitu diprotes, ya begitu tuh, dibunuh, dilempar dari apartemen, diseret-seret, ditembak. Nah, termasuk dia, begitu dia protes, kami itu dulu Mesir, kan dia orang Mesir, kami itu tahun 70-80-an, begitu Israel maju, ekonominya kami juga ikut maju, ya. Kami enak, kami merasakan. Yang ada sekarang inflasi tinggi, ya, kesulitan sama PHK, ekonomi kami hancur. Begitu dia sedikit mengapresiasi Israel, wah, di sosmednya tuh udah diuber-uber mau dibunuh. Ya, begitulah Muslim ajarannya, nggak boleh diprotes, begitu ya. Nah, akhirnya dia takut, dia lapor ke polisi, Pak. Lapor ke polisi, polisinya nggak bilang, kamu karena ngedukung Israel sih, katanya. Jadi kami nggak bisa memprotek kamu. Akhirnya dia takut tuh, dia terus kan mau dibunuh, didatengin begitu. Tapi kenyataannya sekarang Pak di SK, Amerika. tapi kenyataannya Pak SK, Egypt ini ya, Mesir ini nggak pernah, masih belum recover loh sejak Arab Spring. Oh iya, Susah mereka recover. Ya mereka selama mereka nggak berhubungan benar-benar dengan murni dengan tulus dengan Israel, ya susah, Pak, nggak ada, Pak, nggak bisa maju. Pak. Tapi kelihatannya si Asisi-nya orang baik lah, kelihatannya ya, nggak tahu lagi. Tapi juga dia nggak kuat, Pak. Jadi sebenarnya dia banyak rakyatnya itu nggak terlalu mendukung dia juga, ya. Karena masih banyak nih orang-orang yang dari Iwanul Muslimin, kan sama aja kayak di sini FPI, secara organisasi aja dibubarin, Pak, ya. Tapi sebenarnya doktrinnya ya masih terus berjalan begitu. Nah, jadi itu lawan musuh dalam selimutnya dia begitu. Itu yang jadi problem begitu, sehingga nggak semua rakyatnya juga mendukung. Nah, apalagi beberapa bocor itu Israel juga kan akhirnya tahu persis nih, wah, seringkali nih perbatasan Rafah dengan Mesir ini seringkali dipakai buat penyeludupan orang-orang dan tentara Hamas, baik itu senjata prajuritnya untuk lari. Ya, jadi dia Israel juga hati-hati untuk saat ini, walaupun dia punya hubungan diplomasi, ya, walaupun Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatannya, ya, termasuk Iran yang kedua, ya terbukti ya seperti kayak Iran sekarang, rejimnya kan ternyata jadi musuh kan, begitu. Makanya itu Pak SK Tempori, saya kan bilang waktu di Philadelphia Corridor ini kan tunnelnya itu gede banget, bisa dilewatin mobil. Nah itu kalau saya pikir itu sandera ini udah dibalikin ke Mesir, dipindahin ke Mesir. Sekarang kan udah ditutup, nggak bisa dibalikin, makanya ini sandera susah ditemuin kalau saya. Nah, Egyptnya, Mesirnya juga mungkin dia gengsi, nggak mau ngaku kalau sanderanya di tempat mereka. Soalnya mau dibalikin kan udah nggak bisa. Tuh di koridor Pennsylvania itu udah ditutup kan koridornya. Philadelphia. Jadi udah kebacut, udah di sana kalau menurut pendapat saya ya. Di Philadelphia. Ya mudah-mudahan ya kan dengan dieliminasi nih sekarang Hizbullah benar-benar sama siapa nih Hamas, akhirnya pemerintah resmi Lebanon mereka benar-benar bisa memerintah dengan baik lagi, sehingga seperti mengikuti negara-negara yang lain, Arab Saudi, Maroko, ya, membuka hubungan diplomasi. Nah, otomatis dengan hubungan diplomasi tanpa ada para teroris ini, ya, grup-grup bandit-bandit ini, ya, yang kerjanya cuman bisanya teror, nggak bisa ngebangun, ya, merusak negaranya, bahkan mengintimidasi rakyatnya, yang memprovokasi rakyatnya dengan toa-toanya tiap hari, tiap minggu itu untuk membenci Israel, membunuh Israel, melenyapkan Israel, bahkan nggak suka dengan yang non-Muslim begitu, ya, mengintimidasi dan mendiskriminasi. Nah, ini diharapkan rakyat Lebanon sekarang sadar, ya, jadi dia juga
banyak yang mengharapkan kematian Nasrallah ya, dan kita harapkan di Gaza juga mengharapkan kematian Hamas begitu ya. Lebih baik dipimpin yang lebih moderat ya, seperti kayak Fatah lah yang lebih jalur diplomasi begitu. Akhirnya kan mereka juga hidup enak ya, rumah lumayan, mobil banyak begitu ya, minimal bisa hidup baik begitu, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri begitu ya. Tapi kalau dengan sekarang hancur semua ya, udah anak mati, nenek mati, cucu mati, tetangga-tetangga paman semua mati, udah modar semua. Kalau nggak itu ya buntung, picak matanya, ya, cedera kakinya, tangannya, ya, udah amputasi. Makanya ini satu kesempatan terbaik ini buat pemerintahan Libanon buat mereka, benar. Untuk Libanon ya, untuk membenarkan diri. Dan Hamas, Pak, dan Hamas dua yang di Gaza itu juga. Ini bayangin ini kemarin ini juga nih pekerja orang Muslim sendiri ya, yang memang lahir di sana ya, bahkan dikenal di Gaza ya, pekerja bantuan ya. Bantuan untuk Gaza begitu ya, kayak semacam LBH lah begitu ya, menampung bantuan untuk orang-orang, anak-anak sekolah, anak-anak yang kelaparan begitu ya, rakyat-rakyat sipil di pengungsian dibunuh, Pak, gara-gara ada beberapa penghasilan dia nggak mau kasih untuk mensupport si Hamas, dibunuh nih di Brondong kalau nggak salah tuh, di stop ininya sama si Hamas. Jadi di sosial media nih sekarang udah mulai ini orang Gaza sendiri, wah biarlah yang kayak gini, kesadisan, kebrutalannya mereka, kejahatan mereka, kedok mereka ya terbongkar. Mereka ini sebenarnya penjahat. Tapi kalau dipikir lagi, Indonesia kok nggak malu ya Pak SK? Rumah sakit yang dia bangun di Gaza itu buat tempatnya sarang teroris, tapi kok mereka masih nggak malu ya? Nggak ada malunya sama sekali. Namanya juga Pak, rakyat umat IQ di bawah 70-an ya susah, Pak. Iya deh, saya nggak habis pusing deh. Analisa thinkingnya nggak jalan ya, jadi bikin nggak malu, Pak. Mestinya kan nama negara Indonesia udah tercela, malulah kau gitu kan. Termasuk presiden dan itunya, menlunya nggak ada tahu malunya. Itu di tembok semua. Itu. Wah, udah pengen jam 1 ya. Udah hampir jam 1 nih. Nah, nanti dirudal sama Israel. Ngerasa nih, negara orang. Pak Adi berdoa, Pak Adi. Iya, oke. Kita sih masih jam 10 pagi kan. Nanti dirasani orang lama-lama dirudal nanti sama Israel. Makanya. Paris Kut nanti. Oke, thank you Lord.